Welcome to Soken Talks. Minasang, berjumpa kembali dalam Shodo Jalan Bisnis, sebuah podcast berisi tentang ide-ide inspirasi tentang jalan bisnis antara Indonesia dan Jepang. Malam ini bersama dengan kita ada Dendi Sang, Chief Research Officer dari Indonesia Research Institute Japan, yang hari ini bisa di Indonesia nih, biasa di Tokyo gitu ya Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya, kita bisa ngobrol-ngobrol singkat malam ini. Kan Pak Dendi ini banyak melakukan riset sejak dulu dari Jepang. Kalau misalnya Pak bisa share sedikit nih Pak, apa sih sebenarnya tema keunggulan untuk membangun hubungan Indonesia dan Jepang nih Pak? Yes. Mungkin secara singkat ya. Jadi Jepang ini membutuhkan tenaga kerja dan solusi tepat guna. Untuk Indonesia memiliki sumber daya manusia berlimpah dan ruang inovasi. Bisa saling mengisi. Bisa saling isi ya, Indonesia dan Jepang. Kalau kita lihat nih dari 2025 sampai 2030, kira-kira peta jalannya seperti apa ya Pak? Ya, kalau dibuat sederhana Pak ya. Jadi dari surplus tenaga kerja ke nilai tambah. Surplus tenaga kerja ke nilai tambah. Oke. Jadi kolaborasi riset dan tenaga kerja antara Indonesia dan Jepang. Gitu. Ini kan dua budaya yang berbeda ya Pak, Indonesia dan Jepang begitu. Betul. Sebenarnya ada nggak sih Pak kesalahpahaman nih, salah paham dari sisi Indonesia maupun dari sisi Jepang nih antar bangsa? Pasti saja terjadi. Jadi memang kebutuhan untuk sinkronisasi ya, kebutuhan skill Jepang dan kurikulum pelatihan di Indonesia ini harus disinkronkan. Jadi memang salah paham ini banyak yang mengira bahwa pengiriman tenaga kerja ke Jepang ini hanya supply saja. Padahal yang dibutuhkan juga selain supply adalah yang jadi kunci utama adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa ya? Kemampuan bahasa Jepang. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan untuk memahami budaya, khususnya budaya kerja. Oke. Dan yang ketiga adalah skill. Skill ya? Bisa cerita sedikit nggak Pak tentang budaya kerja Jepang nih yang beda gitu sama Indonesia? Ya mungkin ini banyak ya budaya kerja Jepang yang cukup berbeda dengan Indonesia. Yang pasti yang paling utama adalah ketepatan waktu. Oke. Itu yang paling utama. Nggak jam karet ya? Iya, itu yang paling utama, ketepatan waktu. Dan perhatian untuk hal-hal kecil, hal detail. Contoh kecil, memakai helm di tempat publik. Oke. Ataupun untuk di Indonesia memakai helm hanya di tempat yang berbahaya konstruksi misalnya. Untuk di Jepang, misalkan kita masuk area hutan pun pakai helm. Oh gitu. Yeah. Udah terbiasa ya dari kecil. Betul. Misalkan untuk ada kegiatan riset atau kunjungan anak sekolah, bukan hanya kerja Pak, itu masuk ke daerah hutan, menggunakan safety shoes. Oke. Menunjukkan kedisiplinan dan menjaga keselamatan dan tidak merepotkan pihak lain. Karena kita sama-sama menjaga keselamatan. Itu sebenarnya make sense, tapi kita perlu pembiasaan ya kayaknya. Betul. Karena kita ngerti sih, cuma nggak biasa aja kayak gitu. Baik. Kalau Pak Dendi ini kan banyak ketemu dengan CEO baik di Jepang maupun di Indonesia ya, mau BUMN, mau juga perusahaan-perusahaan UMKM maupun perusahaan TBK begitu ya. Kalau Pak Dendi ketemu sama mereka, Pak Dendi tuh kasih masukan apa sih gitu buat mereka? Baik, mungkin salah satu yang sering kami sampaikan adalah jangan hanya berinvestasi di mesin, tapi berinvestasilah di otak dan tangan angkatan muda seperti di Indonesia. Ya apalagi kita lagi ini ya, Windows of Opportunity nih Indonesia. Betul. Jadi mungkin bukan hanya itu, jadi jangan hanya di mesin, tapi di tenaga kerja angkatan muda Indonesia ini investasi di otak dan tangan mereka. Jadi tadi Pak ya, untuk tenaga kerja ini mungkin meluruskan Pak. Jadi adalah menerapkan kebiasaan untuk evaluasi berkala. Itu yang paling penting. Evaluasi berkala. Baik itu setiap hari atau setiap setengah hari, setidaknya setiap hari. Evaluasi berkala ini sangat. Apa istilahnya asakai dan evaluasi ya di akhir hari. Jadi ada menyampaikan rencana kegiatan hari ini saat memulai pekerjaan dan evaluasi di akhir saat menyelesaikan pekerjaan. Itu berlaku bukan hanya di pekerjaan, tapi juga di dunia pendidikan.
Baik, baik, Juga, baik. biasanya gitu. Itu yang make a whole lot difference ya di situ dengan Betul. disiplin itu. Hal kecil yang memberikan perbedaan. Baik, baik. Kita harus belajar tuh yang itu. Baik, terakhir Pak, mungkin kalau digambarkan dengan metafora ya atau cerita ini, sebenarnya hubungan Indonesia Jepang ini seperti apa sih? Mungkin kalau di salah satu yang bisa banyak metafora Pak. Mungkin salah satu yang ingin saya sampaikan adalah ini kolaborasi Jepang Indonesia ini adalah seperti jembatan gantung. Ibarat jembatan gantung. Jembatan gantung di mana Jepang itu yang mengokohkan pilarnya. Ya. Mengokohkan pilarnya dengan teknologi. Nah, Indonesia ini yang mengisi arus manusia. Oke, Di oke, jembatan oke, itu. oke, oke. Jembatan gantung yang teknologi yang mengokohkannya. Nah, itu bisa. Ya, dengan begitu bisa saling melengkapi, saling Betul. membawa kesejahteraan juga ya buat Betul, satu sama betul. lain. Jadi mungkin angka kecil misalnya Pak, 100 teknisi terlatih di suatu pabrik Jepang itu bisa menaikkan produktivitas 3-5. 3-5%. Oke. Perbedaannya dengan jumlah 100 tapi terlatih. Oke, Nah, oke. dari itu investasi bukan hanya di mesin. Harus di orangnya, harus di otaknya. Baik, baik. Pak Denny, terima kasih menyempatkan waktu di tengah Siap, Pak. kesibukan. Dengan senang. Next kita lanjut lagi ya. Siap, Ini Pak. flightnya besok pagi banget nih. Betul, Tuhan mohon maaf. Baik, terima kasih. Dan sampai ketemu nanti di edisi Spodos selanjutnya.